Yang Xingxin sedikit mengangguk, memandang Zhang Yi dan berkata, "Jadi menurutmu, Wu Zheqiu bukan sekadar mesin biasa? Atau bisa dikatakan, inti utamanya sudah bukan lagi terdiri dari satu jenis material tunggal. Aku bahkan merasa ia memiliki kehidupan." Zhang Yi mengucapkan 3 kata itu seolah memberinya sebuah kesimpulan awal bagi dirinya sendiri. Namun, keraguan di wajahnya justru semakin dalam. Karena saat ini, puing-puing Wu Zheqiu berada tepat di dalam ruang dimensinya. Bagaimanapun ia memeriksanya, semuanya hanyalah komponen mekanis paling primitif. Tidak ditemukan struktur biologis apapun. Bahkan anggota klan Changyuan yang melakukan kenaikan mekanis pun tetap harus mempertahankan otak mereka sendiri, memastikan bahwa kesadaran diri mereka tetap menjadi milik mereka. Bukan dengan menyalin ritual mereka ke dalam tubuh kehidupan mekanis, karena itu murni bentuk penipuan diri. Saat mereka berbicara, Freeman menginjak permukaan laut dan meluncur mendekat. Lampu elektronik di tepi topinya terus berkedip sepanjang jalan, dan seluruh sosoknya tampak lebih ringan daripada angin laut. "Luar biasa, pahlawanku dari bumi." Di layar wajahnya muncul efek kembang api yang meledak-ledak. "Tian Dao Huan dan Wu Zheqiu, 2 penjaga, telah tumbang di kakimu. Tinggal 1 penjaga terakhir. Kalahkan dia, dan kalian akan mendapatkan kunci lengkap. Pada saat itu, kalian bisa mendorong membuka menara Tiantong dan memasuki wilayah inti dunia dalam Mars. Setelah itu, kisah selanjutnya akan kalian yang tulis." Xu Pangzi mendecakkan bibirnya. "Cara bicaramu terdengar seperti penjual asuransi." Freeman pura-pura tidak mendengar, malah semakin antusias mengulurkan tangan mekanisnya ke arah Zhang Yi. "Tolonglah sahabatku, bantu aku menemukan jawabannya, dan bantu kalian juga mendapatkan sumber daya peradaban Luoxiaze yang kalian inginkan." Sorot matanya dipenuhi ketulusan. Bagaimanapun, ia telah tinggal di sini lebih dari 20 tahun, hanya demi menemukan kekasih yang ia cintai, Nasiki, selama masa pemindahan kesadarannya. Zhang Yi menyimpan kristal itu dengan baik, lalu mengangkat bahu. "Baiklah, toh kita sudah sampai sejauh ini." Ia menoleh menatap langit kelabu kekuningan. Rasa gelisah yang tak dapat dijelaskan berputar di dadanya. Lalu akhirnya ia tekan kembali. "Tunjukkan jalannya." Begitu meninggalkan wilayah laut, pemandangan dunia dalam kembali berubah. Kota reruntuhan muncul lagi. Gedung-gedung tinggi yang rusak dan jembatan-jembatan yang patah berderet di kejauhan, seolah menyambut mereka menuju suatu akhir. Matahari buatan menggantung lebih rendah. Sinarnya miring menyinari kerangka-kerangka logam, menyeret bayangan yang sangat panjang. Dunia semakin menyerupai senja abadi. "Kalian tidak merasa tempat ini agak aneh?" Lukeran bergumam pelan, secara naluriah tetap menggenggam ujung pakaian Zhang Yi. "Kakak Zhang Yi, apakah matahari itu sedang jatuh?" "Mungkin sedang suasana hati buruk." Zhang Yi menjawab asal, tetapi di matanya terlintas kilatan dingin. Freeman berjalan di depan, langkahnya luar biasa ringan, tanpa sedikit pun keraguan. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Sudah hampir sampai. Penjaga terakhir berada di pusat kota itu. Di sana ada taman hiburan besar. "Taman hiburan?" Xu Pangzi tertegun. Garis pertahanan terakhir peradaban maju ditempatkan di dalam taman hiburan. Tempat itu sangat istimewa. Ada sesaat kebingungan dalam tatapan Freeman. "Aku merasa, dulu aku pernah datang ke sana." "Kenapa? Jangan-jangan tempat itu juga kau yang bangun?" Zhang Yi tersenyum sambil menyela, setengah bercanda setengah serius. Tak disangka Freeman benar-benar berpikir sejenak. "Agak mirip. Waktu itu aku masih berada di sana." "Sudahlah, kalian akan tahu setelah sampai." Mereka melintasi sebuah jalan layang yang terpuntir. Pandangan tiba-tiba terbuka luas. Sebuah taman hiburan raksasa terbaring diam di tengah kota reruntuhan. Biang lala besar terputus setengahnya. Kabin-kabinnya menggantung di udara. Bergoyang perlahan tertiup angin. Kuda-kuda komedi putar telah kehilangan catnya, menyisakan rangka perak keputihan, namun tetap mempertahankan pose berlari. Loket tiket berwarna permen dipenuhi karat lama. Di papan neon, wajah-wajah kartun yang imut telah hangus setengahnya, tetapi tetap menyeringai lebar. Kelembutan yang ganjil, keramaian yang telah mati.
Cahaya matahari buatan menyiram turun, mewarnai taman hiburan itu menjadi tirai keemasan yang bercampur abu-abu, sekaligus seperti dongeng dan seperti sebuah pemakaman. Yang paling mengejutkan adalah, taman hiburan ini sangat mirip dengan sebagian besar taman hiburan di bumi. Rasa curiga di hati Zhang Yi semakin dalam. Ia menatap Freeman dengan saksama. Peradaban Luoxiaze dan peradaban bumi tidaklah begitu mirip. Tidak mungkin bahkan taman hiburannya pun dibangun dengan gaya yang sama, bukan? Aku sangat curiga tempat ini ada hubungannya denganmu. Freeman menekan tepi topinya, seolah teringat sesuatu, lalu berkata, selama 7 tahun aku tinggal di Mars, memang aku juga meninggalkan sebagian budaya bumi di sini. Pantas saja terasa begitu familiar. Mungkin tempat ini dibangun berdasarkan inspirasi yang kutinggalkan. Tempat ini memberi orang perasaan merinding. Aku sama sekali tidak ingin masuk. Li Yangyang berkata pelan sambil mengusap lengannya. Tampak rapuh dan mengundang simpati. Tenang saja, ada aku. Xu Pangzi langsung menegakkan punggungnya, hendak menunjukkan kegagahan seorang pria. Detik berikutnya, seorang badut mekanis bertopi tinggi melompat keluar dari balik kios. Wajahnya menyeringai berlebihan, dan di tangannya berputar sebilah pisau permen bergerigi. Pengunjung terdeteksi, selamat datang di Taman Kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, rongga dadanya terbuka. 3 meriam energi menyala bersamaan, langsung menyapu ke arah mereka. Kehidupan mekanis peradaban Luoxiaze. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Xu Pangzi menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya menghantam tanah. Gelombang es meluap keluar, membekukan seluruh lintasan tembakan meriam energi. Di belakangnya, Lu Keran sudah dengan cepat memanggil Feya. Sekelompok gagak mekanis hitam keemasan melesat di udara, dengan presisi memotong sendi-sendi badut itu. Pada saat itulah, taman hiburan yang semula dipenuhi suasana kematian, seolah tiba-tiba hidup kembali. Suara krek-krek terus bergema di udara, seakan-akan mesin-mesin logam tua mendadak mulai beroperasi. Ketika roda-roda berkarat saling mengunci, terdengar bunyi tajam yang menusuk telinga. Di biang lala, boneka-boneka bertopi runcing merangkak naik. Kepala-kepala kuda mainan di komedi putar berputar. Berbagai boneka lucu, pemain sirkus, dan manusia balon di taman hiburan, itu satu persatu terbangun. Mata mereka menyala dengan titik cahaya merah darah, seperti sekumpulan makhluk gagal yang terlepas dari buku dongeng. Serempak mengarahkan pandangan pada para tamu dari bumi. Pemandangan itu sangat ganjil. Efek lembah menyeramkan membuat kulit Zhang Yi meremang. Namun, ia sudah terbiasa menghadapi peristiwa besar. Ia tidak merasa takut, hanya merasa sedikit mengerikan. Paman Yu. Zhang Yi memiringkan kepala, memandang Paman Yu yang bagaikan menara meriam berjalan di sampingnya. Mengerti, lihat saja daya tembakku. Pelindung bahu Paman Yu membuka menara kendali tembak. Pendorong di punggungnya menyala. Seluruh tubuhnya berubah menjadi platform daya tembak bergerak. Bersama Liang Yue dan yang lainnya menyongsong para monster mekanis itu. Kilatan pedang, dentuman meriam, hawa beku, dan gagak terbang. Taman hiburan itu meledak menjadi pertunjukan kembang api yang gemerlap dan kacau. Zhang Yi tidak berlama-lama. Para robot perampas pasir yang untuk sementara waktu tak bisa dibunuh itu, seperti biasa diserahkan kepada Paman Yu dan yang lainnya untuk ditangani. Ia harus secepat mungkin menemukan penjaga terakhir, mengalahkannya, dan mendapatkan pecahan kunci. Xu Pangzi membuka jalan dengan gunung es, memisahkan robot-robot perampas pasir yang menyerang dengan tubuh terpelintir, membuka sebuah jalur menuju pusat taman hiburan untuk Zhang Yi. Ia berjalan menyusuri jalan yang membentang seperti karpet merah menuju pusat taman hiburan. Tepat di hadapannya, berdiri sebuah teater yang luar biasa besar dengan tenang. Daripada disebut teater, lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah kastel raksasa. Meski waktu telah meninggalkan jejak karat di tubuhnya, bangunan itu tetap memberi kesan megah dan mewah. Saat itu, di atas teater, satu demi satu lampu sorot berwarna-warni menyala, menerangi langit yang telah mendekati malam. Di depan pintu teater, berderet para pelayan mekanik mengenakan jas berekor. Mereka semua menundukkan kepala tanpa bergerak, seperti pemandu penonton yang telah lama menunggu. Zhang Yi tetap tidak membawa siapapun.
Ia melangkah seorang diri menuju teater. Para pelayan mekanik itu mengenakan jas berekor yang agak usang. Dengan hormat, mereka menurunkan pinggiran topi, membungkuk serempak, mengundang Zhang Yi masuk ke dalam teater. Di mata kiri Zhang Yi, jarum detik waktu berputar, memastikan bahwa makhluk-makhluk itu tidak akan menyerangnya. Ia melangkah hingga ke depan pintu setinggi 10 meter. Pintu bercat merah yang sebagian besar catnya telah mengelupas itu mengeluarkan suara krek-krek, lalu perlahan terbuka. Cahaya redup menyambut pandangannya. Di dalam aula, karpet merah terhampar seperti darah. Ukiran emas memenuhi langit-langit dan lampu kristal menggantung memancarkan cahaya yang lama terkurung debu. Di balik panggung, sebuah tirai setengah terbuka memancarkan alunan musik yang sangat lembut, merdu dan ringan. Zhang Yi melangkah masuk ke dalam teater, dan pada saat yang sama pintu besar di belakangnya segera tertutup rapat. Ini adalah sebuah teater besar berbentuk melingkar. Di lantai 2, deretan tribun besar mengelilingi ruangan. Namun, yang duduk di kursi-kursi itu hanyalah makhluk-makhluk mekanik yang telah rusak. Beberapa tampak benar-benar tak dapat beroperasi lagi. Di depan, panggung ditutupi tirai merah tebal yang menjuntai. Lantai dipenuhi debu, tetapi panggung itu sendiri bersih tanpa noda. Zhang Yi berdiri di depan panggung, menggenggam pedang di tangannya, menunggu dengan tenang terjadinya sesuatu yang tak terelakkan. Tepat saat itu, klik! 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 Bagian dalam teater mendadak terang benderang. Tak terhitung lampu biru redup menyala satu persatu, menyinari kursi penonton yang kosong. Tirai merah perlahan terangkat, dan di tengah panggung berdiri seorang wanita dengan tenang. Tubuhnya tinggi dan ramping, mengenakan gaun panjang merah tua yang menjuntai hingga menyapu lantai. Ujung gaunnya seperti air terjun malam. Di dadanya terukir pola logam rumit, bahu dan punggungnya terbuka, memperlihatkan lekuk tubuh humanoid yang nyaris sempurna. Rambut panjangnya berwarna perak keputihan, terurai hingga pinggang. Kulitnya pucat seperti porselen, bibirnya merah gelap, kelopak matanya terpejam ringan, seolah-olah memang dilahirkan untuk berdiri di bawah sorotan lampu sebagai pemeran utama. Di belakangnya melayang sebuah cermin bundar besar berwarna perunggu tua. Bingkainya dipenuhi ukiran rumit, permukaannya seperti air tenang yang belum beriak. Di belakang panggung, berbaris sebuah orkestra mekanik. Seorang pianis bertopi tinggi, pemain alat musik gesek mekanik, penabuh drum dengan rangka logam, serta musisi yang memegang alat musik tiup dari kuningan. Di kedua sisi belakangnya, berdiri melingkar para robot penari mengenakan gaun resmi dan topeng, tak bergerak sedikit pun. Musik di udara perlahan menjadi semakin jelas, sebuah waltz yang lambat dan ganjil. Wanita itu mengangkat pandangannya. Di matanya menyala cahaya merah darah yang jernih. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum sopan. Selamat datang di teaterku. Suaranya sangat indah, namun juga sangat dingin. Zhang Yi menatapnya. Jubah Taisu perlahan terbentang, dan jarum detik waktu telah diaktifkan. Kau adalah penjaga terakhir. Penjaga musik, sang diva kematian. Diva kematian perlahan membungkuk ke arah Zhang Yi. Tubuhnya sangat besar, tingginya lebih dari 6 meter. Matanya berwarna biru, seperti kristal murni. Menghadap Zhang Yi, ia tidak langsung menyerang, melainkan mengajukan pertanyaan aneh. Apakah kau dikirim oleh Lukas? Zhang Yi tertegun sejenak. Hah? Lukas, ia memeras otak, tetapi tak mengingat pernah mengenal orang dengan nama seperti itu. Namun Zhang Yi ini siapa? Mana mungkin ia langsung mengaku tidak mengenal? Kau ini siapa baginya? Zhang Yi balik bertanya. Ia ingin melihat apakah kecerdasan buatan ini cukup pintar. Siapa tahu ia bisa mengelabuinya dan mencari kesempatan untuk menghabisinya. Namun begitu mendengar jawaban Zhang Yi, ekspresinya langsung berubah. Di kedua matanya muncul lapisan niat membunuh yang dingin. Dengan gerakan anggun ia merentangkan kedua lengannya dan sedikit menekuk lutut, memberi hormat. Sepertinya kau bukan. Kalau begitu, izinkan aku mempersembahkan tarian terakhir dalam hidupmu. Para anggota orkestra makhluk mekanik di belakangnya tiba-tiba memutar kepala mereka, serempak menatap Zhang Yi. Mata mereka memancarkan cahaya merah yang ganjil.
Tangan mereka bergerak bersamaan dan seketika musik pun dimulai. Sebuah melodi yang padat dan bergelora langsung bergema di seluruh teater. Diva kematian perlahan berputar. Langkah kakinya menginjak panggung, menghasilkan ritme yang nyaring. Pesta dansa kematian pun resmi dimulai. Nada-nada bagaikan bilah tajam, dentuman drum seperti palu. Setiap loncatan nada tinggi piano berubah menjadi gelombang kejut tak kasat mata yang menghantam dada Zhang Yi. Dari balik putaran gaun para penari, muncul bilah-bilah tipis memanjang. Saat mereka melompat, udara terbelah. Seiring irama musik menebas ke arah tenggorokan, persendian, dan titik buta penglihatannya. Namun Zhang Yi telah melihat semuanya. Ia tetap tenang. Jubah Taisu menahan sebagian besar serangan, tetapi ia terpaksa terus membagi kekuatan dunia bawah untuk menahan benturan energi dan fisik yang begitu rapat. Melodi musik terus bergema di seluruh teater. Serangan diva kematian pun seperti gelombang pasang, menyertai gerak tariannya menghantam ke arah Zhang Yi. Kilatan pedang dan cahaya bilah terlempar keluar dari bawah gaunnya yang mewah. Dari kedua matanya, sinar laser merah menyapu udara dengan gemilang. Pemakaman agung dunia bawah. Zhang Yi mulai membalas. Ia mengangkat pedang dan mengayunkannya. Sungai dunia bawah melesat ke langit, mengalir satu demi satu melilit tubuhnya, menahan seluruh serangan, sekaligus meluncur balik menuju diva kematian. Melihat serangan biasa tidak efektif, ekspresi diva kematian pun berubah halus. Bibirnya sedikit terbuka, warna suaranya berubah tipis. Pada saat yang sama, cermin perunggu besar dan megah di belakangnya perlahan menyala, melayang ke depan tubuhnya. Kau takut mati. Cermin perunggu itu meledak dengan cahaya. Sinar biru redup menyinari tubuh Zhang Yi. Cahaya itu tidak menyakitkan dan tidak pula gatal, tetapi dalam sekejap merenggut seluruh ketenangan naluriahnya. Jantungnya tiba-tiba menyusut. Hasrat bertahan hidup dari kedalaman terdalam dirinya diperbesar tanpa batas. Pertahanan Jubah Taisu dalam sekejap menjadi ragu, seolah-olah ia juga ingin hidup, sehingga secara naluriah menyusut dan tak lagi mampu menyambut serangan dengan kekuatan penuh. Daya pertahanan Zhang Yi anjlok drastis. Gelombang berikutnya dari bilah suara orkestra dan tajamnya senjata para penari meraung datang, menembus Jubah Taisu, memercikan percikan api besar di permukaan armor Dewa Iblis. Pupil mata Zhang Yi menyusut tajam. Ini kemampuan tipe aturan. Akhirnya Zhang Yi memastikan satu hal. Para penjaga bukanlah sekadar makhluk mekanik sederhana. Mereka benar-benar makhluk hidup. Keserakahanmu tak pernah terpuaskan? Bisikan lembut kedua dari diva kematian membuat cermin perunggu itu memancarkan cahaya kedua. Cahaya ini memperbesar keserakahannya terhadap kekuatan, terhadap kemenangan, terhadap kendali atas situasi, lalu pada saat yang sama mematahkan semua hasrat itu dengan bunyi patahan yang tajam. Rasa patah itu merambat kembali ke otot dan sarafnya, berubah menjadi kehampaan sesaat ketika ia mengayunkan pedang. Penghakiman abadi terayun keluar, namun kekuatannya tanpa sadar melemah sedikit. Daya serangnya merosot drastis. Segala hartamu akan habis. Cahaya ketiga bagaikan angin dingin yang menyiram turun dari atas kepalanya. Pada saat itu, Zhang Yi dengan jelas merasakan sirkuit kemampuannya terkunci oleh sebuah gembok tak kasat mata. Wuxiang Jieyu melambat. Bayangan gerbang dari segala fenomena meredup. Skala jarum detik waktu menjadi kabur, bahkan ombak dunia kegelapan pun seolah melambat satu ketukan di kejauhan. Di dalam pupil Zhang Yi, ekspresi keputusasaan seperti ini sudah bertahun-tahun tak pernah muncul. Karena pada saat cahaya cermin ketiga itu menyinarinya, seluruh kemampuan di tubuhnya ternyata sepenuhnya tersegel. Kemampuan sistem aturan, Nahli, 3 kehidupan reinkarnasi. 3 lapis berkas cahaya bertumpuk satu demi satu akan memberikan debuff yang semakin kuat kepada siapapun yang terkena sinarnya. Ketika mencapai lapisan ketiga, kemampuan pihak lawan akan sepenuhnya tersegel. Dan Zhang Yi yang kehilangan seluruh kemampuannya, dalam sekejap berubah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih di hadapan diva kematian. Waktu mundur kembali 5 detik sebelumnya. Tidak, tepatnya kesadaran Zhang Yi kembali ke kenyataan 5 detik sebelumnya. Setelah menembus dan memahami kemampuan lawannya, otot-ototnya pun tanpa sadar menegang. Tak disangka,
Kemampuan penjaga terakhir ini ternyata begitu mengerikan. Dan yang paling mengerikan adalah kemampuan sistem aturan tidak dapat ditahan oleh Tai Suyuyi. Tentu saja, ia juga bisa memilih untuk sepenuhnya memutus segala hubungan dengan dunia luar, bahkan mengisolasi cahaya dan suara. Namun jika begitu, ia pun tak akan bisa melancarkan serangan efektif. Zhang Yi belum sempat memikirkan strategi ketika ia mendengar diva kematian tiba-tiba terkekeh pelan. Dengan anggun ia mengangkat tangan dan orkestra di belakangnya meledak dengan kekuatan penuh. Para penari makhluk mekanik pengiring itu mendadak mempercepat gerakan. Seluruh teater berubah menjadi aula penggiling daging yang kejam. Sistem aturan ini agak berbahaya. Saat dipaksa mundur, Zhang Yi justru semakin tenang. Kemampuan diva kematian telah dipastikan. Ia sama sekali tidak boleh terkena sinarnya. Kekuatan ini bukan simulasi, bukan pula ilusi, melainkan daya aneh yang langsung mengintervensi kondisi tubuhnya. Satu cahaya dari 3 kehidupan, reinkarnasinya saja sudah bisa menulis ulang keadaan tempurnya saat ini. Seno jika cincin jalan surga adalah persenjataan ekstrem, dan bola tanpa batas adalah hukuman mati bagi mental dan eksistensi, maka penjaga terakhir di hadapannya ini adalah Algojo Ilahi yang berselubung kulit seni. Makhluk-makhluk ini bukan sekadar mesin. Mereka adalah entitas hidup. Namun mereka tidak memiliki darah dan daging sama sekali. Mungkinkah roh mereka sepenuhnya dititipkan ke dalam mesin? Zhang Yi merasa itu mustahil. Jika hakikat makhluk hidup, fragmen ether, dapat bersemayam di dalam mesin, mengapa sang pencipta harus bersusah payah menciptakan tubuh jasmani? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Setiap kali ia menghancurkan makhluk mekanik itu, selalu ada cahaya merah yang turun dari langit, menghidupkan mereka kembali. Sebuah gagasan berani tiba-tiba muncul di benaknya. Cahaya itu adalah kekuatan ether, sesuatu yang memungkinkan makhluk perampas pasir eksis tanpa tubuh jasmani. Sama seperti peradaban suku Yihen, meninggalkan tubuh fisik dan hanya menyisakan roh, namun mampu membangun tubuh buatan sebagai penggerak eksternal, seperti keberadaan Ling. Peradaban perampas pasir juga telah melangkah sangat jauh di jalur ini. Mungkin mereka sedang meniru peradaban suku Yihen. Namun sayangnya, pada sisi terminal, mereka tidak mampu menciptakan wadah manusia seperti Ling, yang bukan hanya tak berbeda dari manusia sejati, bahkan lebih sempurna daripada manusia. Peradaban perampas pasir belum sepenuhnya punah. Mungkinkah kehancuran mereka disebabkan oleh kegagalan eksperimen kolektif meninggalkan tubuh fisik? Hati Zhang Yi terguncang hebat, tetapi serangan tajam diva kematian tak memberinya waktu untuk berpikir. Karena ketika ia mendongak, ia sudah melihat diva kematian menggenggam cermin perunggu raksasa itu dan mengarahkannya kepadanya. "Kau takut mati." Suaranya dingin bagaikan panggilan maut. Kecepatan Zhang Yi memang cukup cepat, dan Wuxiang Jieyu juga memungkinkannya melakukan teleportasi. Permukaan cermin menyala, seberkas cahaya abadi menyerbu. Ia terpaksa terus mundur menghindar, namun tetap tak mampu melampaui kecepatan cahaya. Daya pertahanan Tai Suyuji terkikis cepat. Bahkan pelindung bahu armor iblis tergores cekungan dalam oleh para penari yang berjinjit tinggi, menari dengan bilah sebagai kaki. Dadanya menerima satu hantaman gelombang suara. Alarm di dalam armor iblis berkedip liar. Diva kematian memiliki satu legiun penuh, pesta dansa kematian, dan masing-masing adalah elit yang kuat. Bukan karena daya tempur mereka terlalu hebat, melainkan karena daya pertahanan Zhang Yi telah dilemahkan secara serius. Tatapan Zhang Yi menjadi sedingin es. Tangan kanannya mengayunkan pedang, membentuk lapisan demi lapisan tirai, dunia kegelapan di sekelilingnya. Kegelapan yang menelan segalanya dapat menghalangi cahaya, tetapi pertahanan itu hanya mampu bertahan sesaat sebelum dihancurkan oleh diva kematian. Ia membuka bibir merahnya, menggenggam mikrofon emas di tangannya, lalu mulai melantunkan lagu yang anggun. Gelombang kejut tak kasat mata, berkumpul menjadi satu berkas, langsung menghantam dan memecah aliran sungai dunia. Kegelapan. Di tengah penghindaran, Zhang Yi justru memusatkan seluruh pikirannya yang sempat kacau menjadi satu titik. Hanya makhluk yang benar-benar menyentuh ether
Dan memahami aturanlah yang bisa memainkan kekuatan seperti ini. Diva kematian mengangkat tangan lagi, kembali menunjuk ke arahnya. Senyum di sudut bibirnya semakin dalam. Kau takut mati. Menutup pertahanan. Keserakahanmu tak pernah terpuaskan. Memutus niat membunuh. Segala hartamu akan habis. Mengunci sumber asalnya. Cukup 3 lapis cahaya reinkarnasi mengenai sasaran secara beruntun, maka hukuman mati bagi Zhang Yi akan dijatuhkan. Diva kematian seolah sedang mengadili seorang kriminal, Bestapos orkestra, dan para penari adalah alat eksekusinya, dan seluruh teater adalah medan eksekusinya. Zhang Yi terpaksa menahan serangan secara langsung. Tahi Su Yui terus terkompresi, armor iblis terkelupas dalam skala besar, kemampuan perbaikan diri dengan susah payah mengejar kerusakan. Untuk sementara ia sulit mendekat, tubuhnya tampak compang-camping, namun ia belum benar-benar putus asa. Semua kemampuan sistem aturan memiliki kelemahannya. Di dalam aturannya mereka bisa menjadi raja, tetapi di luar aturan itu mereka sangat rapuh. Tatapannya menyapu orkestra di sekelilingnya, sudut matanya berkedut tipis. Kemampuan pertarungan jarak dekatnya seharusnya tidak terlalu kuat, jadi ia menambahkan para penari dan orkestra ini sebagai pendukung untuk menutupi kelemahannya dalam pertempuran jarak dekat. Jika tebakanku benar, maka aku harus memilih bertarung dalam jarak dekat. Wuxiang Jieyu, aktifkan. Zhang Yi menggenggam erat pedang penghakiman abadi di tangannya. Kali ini bukan lagi bertahan, melainkan menyerang secara aktif. Shuah! Dalam sekejap, ia sudah muncul di belakang diva kematian. Pedang besarnya diputar penuh, lalu ditebas keras ke arah kepala diva kematian. Pembantaian segalanya, pemakaman agung dunia kegelapan. Kedua, penyanyi kematian pertempuran di luar teater masih terus berlangsung. Badut mekanik dan boneka-boneka ditembak terpental satu demi satu oleh Paman Yu. Dibelah berkeping-keping oleh tebasan Liang Yue, dibekukan hingga retak oleh arena es Supangzi, dan dipatuk menjadi hujan komponen oleh Feiya. Mereka semua adalah pasukan elit di antara robot penjarah pasir. Setiap unit memiliki kekuatan tempur setingkat Ipsilon. Mereka adalah gema kejayaan terakhir peradaban penjarah pasir. Pada saat ini, mereka mempertunjukkan kekuatan mereka, sekaligus kebanggaan peradaban tersebut. Selain Zhang Yi, tidak ada seorang pun yang mampu membunuh mereka sepenuhnya, karena mereka tidak dapat diseret ke ruang lain dan diputuskan hubungannya dengan sistem pusat dunia dalam. Namun, tugas utama Paman Yu dan yang lainnya bukanlah memusnahkan mereka, melainkan menahan mereka, menciptakan kesempatan bagi Zhang Yi untuk bertarung satu melawan penyanyi kematian. Freeman bersandar pada kusen pintu, menatap semua itu melalui kaca teater. Di layar, gambar-gambar kacau berkelip tanpa henti. Tiba-tiba ia merasa bahwa taman hiburan ini, teater ini, tata panggung seperti ini, nuansa panggung seperti ini, serta metode pertahanan yang menjadikan pertunjukan sebagai ritual. Ia pernah melihatnya di suatu tempat. Di kedalaman ingatannya, sebuah bayangan yang sangat lama muncul kembali. Kota putih di Mars, senyum Naski, ia menopang dagunya sambil memandangi model taman hiburan mini di atas meja. Itu adalah hadiah ulang tahun yang ia rancang untuknya. Selama tahun-tahun ketika kesadarannya melintasi waktu, ia telah menceritakan banyak peradaban bumi kepada orang-orang di sini. Ia memberitahunya seperti apa taman hiburan itu, dan bagaimana pasangan yang sedang jatuh cinta di bumi duduk di atas komedi putar untuk bersenang-senang bersama. Ia berkata, setelah peradaban kembali dari perjalanan jauh, ia akan mengadakan sebuah pesta dansa yang tak pernah usai di sana. Ia berkata akan menunggu Freeman di masa depan yang sangat jauh, menantikan kedatangannya. Freeman terdiam membeku di tengah angin. Detik berikutnya, ujung jarinya terangkat tanpa sadar. Serenade karya Schubert mengalir perlahan dari ujung jarinya, dari tenggorokan logamnya, dari tubuh mekanik yang tampak jenaka itu. Melodi itu melayang memasuki teater di bawah senja merah darah. Pedang Zhang Yi menebas dari belakang penyanyi kematian. Serangan ini begitu mendadak. Zhang Yi yakin penyanyi kematian sama sekali tak sempat menoleh. Cahaya pedang hitam membungkus antimateri bak galaksi, sesuatu yang mampu menghapus seluruh materi di alam semesta permukaan.
Namun tepat pada saat itu, rambut di bagian belakang kepala penyanyi kematian tiba-tiba terbelah ke kiri dan kanan, memperlihatkan satu wajah lain yang terbuat dari emas murni. Ia mengarahkannya pada Zhang Yi, membuka mulut, dan menyemburkan cahaya emas abadi. Kemampuan Zhang Yi langsung tersegel. Hahaha. Hahaha. Mata kiri Zhang Yi, pusaran waktu di dalamnya berputar cepat dan terdistorsi. Sosoknya berhenti di kejauhan, terengah-engah hebat. Sudah yang ketujuh kalinya. Sudah mencapai batas. Dalam waktu 5 detik, ia telah melakukan 7 kali prediksi masa depan. Apapun metode serangan yang ia pilih, pada akhirnya semua akan dinetralkan oleh penyanyi kematian. Memang pantas disebut sebagai gerbang terakhir. Benar-benar sulit ditembus. Terlebih lagi, mengingat mereka semua adalah terminal dari sistem pusat dunia dalam, informasi pasti dapat dibagikan. Karena itu, penyanyi kematian saat ini telah sepenuhnya memahami kemampuan Zhang Yi, menciptakan perbedaan informasi jelas mustahil dilakukan. Dan ketika ia menghadapi 2 penjaga sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan kartu truf apapun. Apakah hanya sampai di sini saja? Jika hanya mengandalkan diriku sendiri. Ucapannya ini mengandung makna tersirat. Kekuatan pribadinya memang hanya sedikit di atas 60.000 poin. Namun, kartu truf lainnya masih banyak. Jika verifikasi terhadap kekuatannya sendiri telah mencapai batas, ia akan meminjam kekuatan dari luar. Penyanyi kematian hendak kembali membuka mulutnya. Cahaya samsara 3. Kehidupan berikutnya akan segera turun, namun tubuhnya tiba-tiba bergetar. Serenade Schubert yang melayang dari luar jendela masuk ke telinganya. Zhang Yi juga mendengar suara itu. Ia sedikit mengernyit, tak mengerti mengapa Freeman masih memiliki suasana hati sebaik itu dalam situasi seperti ini. Namun, ia tak punya waktu untuk memedulikan orang itu. Hanya saja, pemandangan di hadapannya membuatnya agak terkejut. Ia mendapati bahwa serangan penyanyi kematian justru terhenti ketika mendengar serenade itu. Nada-nada yang akrab itu seperti sebuah tangan, menjulur dari masa yang sangat jauh, menyentuh lembut hatinya yang telah dicormati. Jari-jari orkestra terhenti sesaat, langkah para penari terpeleset satu ketukan. Pupil penyanyi kematian menyempit, pola cahaya pada cermin perunggu di punggungnya bergetar. Dengan bingung ia mengangkat kepala, menatap ke arah pintu teater. Dalam sekejap itu, ia bukan lagi algojo yang dingin, melainkan seperti seorang wanita yang tiba-tiba mendengar suara kunci rumahnya di tengah mimpi buruk panjang. Naski. Freeman memanggil pelan dari luar pintu. Tubuh penyanyi kematian bergetar ringan. Cahaya cermin samsara 3. Kehidupan sedikit meredup. Ini adalah celah. Niat membunuh berkilat di mata Zhang Yi. Segel belum sepenuhnya terlepas. Daya serang masih ditekan. Pertahanan belum sempurna. Tetapi inilah momen yang ia tunggu. Dalam pertarungan para ahli, satu gerakan diperebutkan. Kelengahan sesaat apapun pasti berakibat fatal. Jubah Taisu tiba-tiba mengembang, membran dunia sunyi menyala kembali di permukaan tubuhnya. Meski dalam kondisi melemah, itu cukup untuk menahan sisa bilah suara. Ia memaksa menggerakkan wilayah tanpa wujud, membuat ruang di dalam teater sedikit terlipat, memampatkan jarak antara dirinya dan penyanyi kematian dalam sekejap. Pedang penghakiman abadi tercabut. Cahaya biru pada bilahnya bergolak, seolah menyalakan kedalaman laut di senja hari. Ia berseru pelan, wilayah pedang tak terbatas. Cahaya di dalam teater meredup. Kursi, kubah, lorong samping, semuanya ditembus bayangan pedang biru yang menjulang dari tanah, membentuk arena gladiator pedang versi mini, mengunci dirinya dan penyanyi kematian di tengah panggung. Algojo Dewi yang dimanjakan oleh nada dan aturan, untuk pertama kalinya dipaksa berdiri di posisi yang diadili. Penyanyi kematian terpaku menatap ke arah pintu, seakan masih tenggelam dalam melodi jauh itu. Bibirnya sedikit terbuka, hendak mengatakan sesuatu. Zhang Yi tidak memberinya kesempatan. 3.000 gerbang dimensi berbalik di dalam wilayah pedang tak terbatas. Di balik pintu bukanlah jurang dunia sunyi, melainkan gema cahaya samsara. 3 kehidupan yang baru saja ia lepaskan. Sirkuit aturan miliknya sendiri. Anti. Segala fenomena menutup saat penyanyi kematian tersadar,
ia sudah berada sepenuhnya dalam wilayah Zhang Yi. Ini wilayahku. Sebelum bola tanpa batas dihancurkan, tak mungkin mereka sempat mengirimkan informasi tentang jurus ini kepadamu. Suaranya terdengar dingin. Penyanyi kematian mengangkat kepala dengan dingin, menatap Zhang Yi di udara. Orkestra di sekelilingnya mulai memainkan komposisi yang lebih megah. Ia mengangkat cermin perunggunya, mengarahkannya pada Zhang Yi, lalu berbicara pelan. Kau serakah tak terpuaskan. Kau tamak akan hidup dan takut mati. Kau kehilangan seluruh hartamu. Kali ini bukan lagi simulasi yang dilakukan oleh jarum detik waktu Zhang Yi, melainkan serangan nyata yang benar-benar terjadi. Kecepatan cahaya melampaui kecepatan Zhang Yi. Ia tak mampu menghindari serangan penyanyi kematian. Namun, ia bisa menghindar pada saat penyanyi kematian mengangkat tangannya. Seperti manusia tak bisa menghindari peluru, tetapi bisa mengelak sesaat sebelum penembak menarik pelatuk.